Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Devri Berliansyah dengan NPM 098, Nur Ajiza dengan NPM 068, Siti Nur Azizah dengan NPM 087, Sani Suci Cahyaningsih dengan NPM 080, Wiwit Astria dengan NPM 059. Pada kali ini kami akan membahas mengenai strategi penelitian dan perumusan masalah, fenomenologi, dan analisis naratif. Studi naratif berfokus dalam hal mengeksplorasi kehidupan individu yang secara subjek penelitian hampir sama dengan fenomenologi. Hanya saja perbedaannya, fenomenologi lebih menekankan pada esensi pengalaman seseorang. 1. Fenomenologi. A. Pengertian fenomenologi. Creswell 2016 105 mendefinisikan studi fenomenologis sebagai pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena. Setiap individu tertentu saja mempunyai pengalaman, dan pengalaman itu bisa terhadap peristiwa yang sama ataupun berbeda. Para peneliti fenomenologis memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu ketika berhadapan dengan realitas atau peristiwa yang sama, dan kemudian mencari hakikat dari setiap pengalaman itu. B. Fenomenologi sebagai sebuah metode. Fenomenologi sebagai metode mengandung dua unsur, Driakara 2006 1356, yakni unsur positif dan unsur negatif. Unsur negatif menyarankan agar kita menyingkirkan segala macam pendapat dan pengakuan. Kita harus mengurung pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan kita sendiri. Unsur positif di sisi lain bahwa fenomenologi menyarankan peneliti untuk mengamati pengalaman, melihat apa-apa yang terselip dalam pengalaman itu, dan kemudian menganalisisnya dengan seksama. Dengan begitu, kita akan menemukan esensi atau hal mendasar dari pengalaman. Kemudian C. Ciri-ciri fenomenologi. 1. Menekankan pada dimensi fenomena atau pengalaman. Yang kedua, eksplorasi fenomena itu dilakukan pada kelompok individu, bukan individual. 3. Memfokuskan diri pada pengalaman partisipan. 4. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. 5. Fenomenologi diakhiri dengan deskripsi mengenai esensi dari pengalaman individu-individu yang menjadi partisipan penelitian. D. Langkah menentukan penelitian fenomenologis. Langkah paling awal sebelum menyelenggarakan penelitian fenomenologi adalah apakah topik yang akan diteliti sesuai dengan penelitian fenomenologis. Jika iya, maka langkah berikutnya adalah menentukan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jika topik ada rumusan masalah telah disesuaikan dengan penelitian fenomenologis, peneliti dapat merancang penelitian, mengambil data lapangan melalui wawancara dan bersumber lain, analisis, dan selanjutnya membuat laporan. Strategi merumuskan masalah. Penelitian fenomenologis terkait dengan pengalaman. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian haruslah terkait erat dengan pengalaman individu. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian fenomenologis dalam dirumuskan dengan mengandung kata kunci pengalaman. 2. Analisis naratif. Czarniawska 2004, Creswell 2016 96 mendefinisikan riset narasi sebagai tipe desain kualitatif yang spesifik yang narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan tentang peristiwa atau aksi yang terhubung secara kronologis. A. Narasi sebagai sebuah penelitian. Analisis narasi berarti suatu strategi penelitian yang memfokuskan diri pada peristiwa atau kejadian yang dipaparkan menurut urutan waktu.
B. Jenis-jenis analisis naratif. 1. Paradigmatic analysis of narrative. Pada tipe yang pertama, cerita dikumpulkan sebagai data dan kemudian dianalisis melalui pengidentifikasian aspek-aspek dari data itu sebagai contoh kategori paradigmatik. 2. Tipe kedua adalah analisis naratif. Analisis ini berbeda dengan paradigmatik karena menggunakan plot. Jika hasil analisis naratif paradigmatif adalah dari cerita ke tema umum, hasil analisis naratif adalah narasi atau cerita. C. Langkah-langkah penelitian naratif. 1. Menentukan problem penelitian atau pertanyaan terbaik yang tepat untuk penelitian naratif. 2. Menyeleksi satu atau lebih individu yang memiliki cerita atau pengalaman kehidupan untuk diceritakan. 3. Mengumpulkan cerita tentang konteks cerita tersebut. 4. Menganalisa cerita partisipan dan kemudian menceritakan ulang restory cerita mereka ke dalam kerangka kerja yang masuk akal. Kelima, berkolaborasi dengan partisipan melalui pelibatan aktif mereka dalam penelitian. D. Merumuskan masalah. Analisis narasi. Analisis narasi berkaitan dengan cerita. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang bisa diajukan dalam penelitian narasi adalah bagaimana atau apa cerita tentang titik-titik yang diikuti dengan subjek penelitian dan lokasi. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.